Alhamdulillah ya ahbabil kiram, nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala telah bangunkan kita kembali dari mati yang sementara. Nanti akan ada masanya mati selamanya. Tuan-tuan yang mulia, dunia ini memang bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang Indonesia mati, orang Australia mati. Persoalannya bukan pada mati. Persoalannya ketika dia mati, dia bawa iman atau tidak. Apakah dia ada kalimat la ilaha illallah atau tidak. Inilah yang membuat seluruh nabi-nabi SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat selama-lamanya. Diutus Nuh alaihissalam untuk dakwah kepada kaumnya malam dan siang. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Ya kaum aku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain dia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Itulah seruan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Bukan sebentar, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 950 tahun Nuh alaihissalam dakwah kepada kaumnya. Tapi kaumnya ini tidak mau mendengar. Selalu dia menutup telinganya dengan kain, dengan tangan. Kalau sekarang dengan headphone, tidak terdengar seruan Nuh alaihissalam. Mereka menolak. Mereka berjalan menurut kehendak hawa nafsunya. Nuh alaihissalam dakwah, dan dakwahnya bukan mulai dari siang, dakwahnya mulai dari malam. Inni da'watu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah mengajak kaumku malam dan siang. Bukan 2,5 jam Nuh alaihissalam dakwah, bukan 8 jam Nuh alaihissalam dakwah setiap hari. Malam dan siang Nabi Nuh alaihissalam dakwah, mengajak kaumnya taat kepada Allah. Tapi kaumnya tidak mau dengar. Jangankan kaumnya, orang rumahnya saja tidak mau dengar. Tidak mau hidupkan taklim rumah. Tidak mau dia ikut kepada suaminya. Ini perempuan yang berbahaya. Tidak mau taat kepada suami. Akibatnya anaknya pun tidak taat. Anaknya ikut kepada ibunya. Karena ibunya itu menderita 3 kali untuk mengasuh anak. Mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya. Maka anak itu memilih ibunya. Dia ikut kepada ibunya. Karena itu sangat penting kaum perempuan dipahamkan agama. Kalau satu laki-laki tidak paham agama, maka agama akan berhenti pada dirinya saja. Tapi satu perempuan tidak paham agama, maka satu generasi akan hilang agamanya.
anaknya akan hilang agamanya, cucunya akan hilang agamanya. Kenapa kaum perempuan perlu diajak juga untuk dakwah? Agar mereka paham agama. Nabi Nuh alaihissalam istrinya tidak paham. Istrinya menolak untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Dan anaknya pun menolak. Ketika bencana telah datang, musibah telah datang, banjir telah melanda, orang-orang ikut kepada Nuh alaihissalam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya telah naik ke atas perahu. Nampaklah itu Kan'an, putra Nuh alaihissalam, berenang-renang. Nuh berteriak kepada anaknya, wahai anakku, naiklah kemari, engkau akan selamat. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke atas gunung. Anaknya menantang. Nabi Nuh alaihissalam berteriak, wahai anakku, naiklah. Tapi anaknya menolak. Dan akhirnya anaknya pun tenggelam. Nabi Nuh protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, dia putraku, kenapa engkau tewaskan? Dia keluargaku, kenapa engkau timpakan musibah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu. Bayangkan hadirin yang mulia, anak yang lahir dari rahim istrinya, itu Allah putuskan hubungan kekerabatannya. Karena apa? Karena tidak beriman, hadirin yang mulia. Jadi iman inilah yang membuat seseorang itu menjadi keluarga, menjadi bersaudara. Walaupun lain ibu, lain bapak, lain suku, lain bangsa, lain bahasa, lain warna kulit, tapi dia punya kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah, maka dia bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang iman itu bersaudara. Dan Nabi SAW menyampaikan, al-muslim akhul muslim, orang Islam itu bersaudara dengan sesama orang Islam. Hadirin yang mulia, kalau persaudaraan karena hubungan dengan KUA, berhubungan dengan ipar, dengan mantu, dengan mertua, kalau bercerai bisa putus tali persaudaraan. Tadinya jadi ipar, sekarang mantan ipar. Tadinya istri menjadi mantan istri. Itu kalau hubungannya karena dipersaudarakan oleh Pak KUA, oleh Pak Penghulu. Ketika bercerai bisa putus persaudaraan. Atau persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Masya Allah. Kalau pindah menjadi warga negara Australia, sudah tidak sebangsa dan setanah air lagi. Hadirin yang mulia, tapi persaudaraan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah, inilah persaudaraan yang abadi. Bagaimana kita menandakan bahwa ini adalah saudara kita? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah bersaudara? Kita bisa melihat kalau ini saudara kita datang lewat pelabuhan, kita akan jemput dia. Kalau dia datang naik kapal laut, kita datang ke pelabuhan, jemput dia. Kalau dia naik pesawat, kita datang ke airport, kita jemput dia. Ini saudara. Nah, saudara saya datang. Ini tengah malam begini, nggak apa-apa, bangun tengah malam. Jemput Bang Dani dari Adelaide. Kenapa? Karena saudara. Kalau dia naik bus, kita jemput di terminal. Kalau naik kereta api, kita jemput di stasiun. Kenapa? Ini karena saudara.
Kalau dia haus kita kasih minum, kalau dia makan kita kasih, kalau dia lapar kita kasih makan, kalau dia sakit kita kasih obat. Kalau dia jomblo hadirnya mulia, kita carikan jodohnya. Siapa yang jomblo di sini? Carikan jodohnya Kang Dani. Sini ada orang putih, ada orang hitam, tinggal pilih mana yang mau, mana yang suka. Itulah namanya saudara. Hadirin yang mulia, tidak ada persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan dalam Islam ini. Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya di Mekah, hijrah ke Madinah. Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Maka kata Sa'ad, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf. Selamat datang di Madinah. Selamat datang di Yasrib. Saya ini punya beberapa kebun. Kamu pilih kebun mana yang kamu suka, aku akan berikan kepada engkau. Nah, ini saudara. Saya punya beberapa rumah. Kamu pilih rumah mana yang kamu mau, saya akan berikan kepada engkau. Ini namanya saudara. Dan saya punya beberapa istri. Saya akan ceraikan yang mana kamu suka untuk kamu nikahi. Tidak ada persaudaraan yang lebih indah dalam Islam, persaudaraan dalam Islam. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kebunnya diberikan, rumahnya diberikan, istrinya pun diberikan. Tapi Abdurrahman bin Auf ini bukan orang yang aji mumpung. Wah, ini kami merantau di sini tidak punya kebun. Alhamdulillah, terima kasih engkau memberikan kebun. Sini tidak punya rumah. Alhamdulillah kamu berikan rumah. Tidak punya istri pula. Alhamdulillah kamu berikan istri. Tidak. Abdurrahman bin Auf punya izzah, punya harga diri. Dia katakan, barakallah, semoga Allah berikan keberkahan kepada harta dan keluargamu. Cukup kamu tunjukkan aku jalan menuju pasar. Abdurrahman bin Auf dagang di pasar sehingga pada satu masa kekayaannya jauh melebihi kekayaan Sa'ad bin Abi Rabi, bahkan kekayaannya melebihi seluruh konglomerat yang ada di Madinah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau aku angkat batu, maka di situ akan ada emas yang berada di bawah batu itu. Sampai satu hari, karena begitu kayanya dia, sehingga dia mendengar satu hadis dari Nabi SAW bahwa semua sahabat-sahabatku akan masuk surga. Ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga, dan termasuk itu Abdurrahman bin Auf. Tapi Nabi katakan dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak. Is going to enter Jannah by crawling, merangkak-rangkak. Kenapa hadirin mulia? Karena banyaknya hisab yang dihadapi. Dia punya mobil Delica, sewa ya. Dia punya rumah bertingkat. Dia punya kebun besar. Jadi panjang hisabnya hadirin. Maka Abdurrahman mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa menjadi miskin. Sekali waktu dalam satu musim terjadi peristiwa di mana Nabi mengajak para sahabat untuk perang. Padahal pada saat itu sedang musim kurma dan belum pernah kurma berbuah selebat saat itu, dan harus dipetik dalam masa tertentu, kalau tidak dia akan jatuh dan membusuk. Maka Nabi taskil para sahabat, ayo kita berangkat. Sahabat nih kalau sudah diajak sama Nabi, sedikit pun tidak ada yang bergeming.
Tidak ada yang berpikir gimana kebun saya sebentar lagi mau dipanen. Gimana ini? Kalau dia tidak dipanen akan jatuh, akan membusuk. Tidak, sahabat ikut apa yang diputuskan Nabi. Karena mereka sudah melihat bagaimana kejayaan itu ada dalam ikut Nabi. Mereka pun ikut. Mereka pergi meninggalkan kota Yasrib, kota Madinah. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Benar-benar kurma mereka jatuh membusuk. Selesai perang, Abdurrahman bin Auf memberikan pengumuman, wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya kurma busuk, saya akan beli semuanya. Maka betapa gembiranya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka telah mengira bahwa kurmanya ini sudah tidak berguna, sudah tidak bisa dijual. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf memberikan pengumuman, seluruh kurma-kurma yang busuk bawa kemari, saya akan beli semuanya. Dan Abdurrahman membeli dengan harga yang normal seperti kurma biasa. Maka para sahabat merasa bersyukur. Hadirin yang mulia, tidak lama kemudian setelah kurma-kurma masuk ke dalam gudang Abdurrahman bin Auf, ada utusan dari Yaman datang ke kota Madinah mencari kurma busuk. Loh, aneh kok mencari kurma busuk. Orang-orang sudah terlanjur menjual semua kurmanya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka orang-orang yang ditanya, kami tidak punya kurma, adanya di Abdurrahman bin Auf saja. Datang lagi, tanya lagi kebun yang sebelah, enggak, kami sudah tidak punya kurma, semuanya sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Maka orang ini mengatakan, wah, ini bahaya ini. Jangan-jangan nanti dia tidak mau jual lagi kepada saya. Padahal utusan ini datang diperintah oleh Raja Yaman. Karena di Yaman sedang terjadi musibah, sedang terjadi pandemi, di mana setelah diteliti ternyata obatnya adalah kurma busuk. Maka orang itu pun datang berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf dengan hormat mengatakan, wahai Tuhan, tolonglah saya. Kenapa? Saya mencari kurma busuk, saya dengar adanya di tempat Tuhan, saya akan beli 10 kali lipat Tuhan. Maka Abdurrahman bin Auf tidak banyak bicara, sana aja ke gudang. Maka dengan gembira orang itu pergi ke gudang, mengambil sebanyak yang dia mampu ambil, kemudian membayar 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf yang tadinya ingin menolong sahabat-sahabat yang telah membusuk kurmanya, yang telah tidak ada harapan untuk menjualnya, sekarang hadirin mulia, dia telah menjualnya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Hadirin mulia, karena dia yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harta ini bukan milik dia, tapi milik Allah yang dititipkan kepada dia. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mereka bergelimang harta, mereka kaya raya, mereka tidak pernah lalai dalam sholat. Abdurrahman bin Auf itu kalau sholat itu mengalir air matanya. Tidak pernah lalai daripada zikir. Senantiasa membantu orang-orang. Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan 30.000 orang hamba sahaya. Sekali bersedekah 40.000 dinar. Satu dinar itu kalau dirupiahkan 4 juta rupiah. 4 juta kali 40.000 berapa? 4 kali 4 12 16 triliun. 16 triliun hadirin. Sedekah Abdurrahman bin Auf 16 triliun. Allahu Akbar. Itu kalau uang 100.000 rupiah kita tumpuk 10 juta itu
1 sentimeter tebalnya 10 juta. Kalau 1 miliar itu 1 meter. Kalau 1 triliun itu 1 kilometer. Jadi kalau 16 triliun 16 kilometer. Tingginya uang Abdurrahman bin Auf, uang 100.000 ditumpuk 16 kilometer tingginya. Itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ketakutan menghadapi yaumil hisab. Akhlaknya dijaga betul. Dan semuanya dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada takaza dakwah ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hadirin yang mulia, kalau kita ingin sukses sebagaimana suksesnya sahabat, maka kita ikut jalan hidup mereka. Mereka ini orang-orang biasa. Mereka ini orang-orang yang punya istri, punya anak. Tapi mereka tinggalkan kampung halamannya untuk menyambut takaza dakwah. Sehingga sahabat yang jumlahnya 124.000 itu tersebar di seluruh dunia. Sehingga kuburnya di tanah Hijaz hanya lebih kurang 10.000. Sisanya itu bertebaran sampai ke daratan Cina. Dikatakan bahwa Abi Waqqas itu kuburannya ada di Canton di Cina. Muaz bin Jabal kuburannya di Yaman. Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya di Turki. Bilal bin Rabah ini kuburannya di mana? Seluruh sahabat bergerak bukan untuk dagang mereka keluar negeri, bukan untuk mencari istri yang putih atau yang hitam mereka keluar negeri. Mereka membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka semua bersedia insyaallah. Masya Allah. Semoga Allah beri kekuatan. Semoga Allah beri keberkahan. Dan hari-hari ini kita akan berangkat ke mana? Ke Taning. Mungkin akan berangkat ke Taning hari tanggal 18, 17, 18. Ini yang ada di Masjid Sulaimania ini boleh kita ajak sesekali rekreasi keluar kota. Bukan untuk cari udang atau cari kepiting, tapi mencari umat. Sampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.